Iya, oke teman-teman, selamat malam. Luar biasa. Pada malam hari ini kita akan sama-sama ya untuk ya teman-teman UFC se-Indonesia ya pada malam hari ini kita semuanya sama-sama untuk mengikuti Zoom khusus untuk mitra yang baru ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara dimanapun yang berada, coba dijapri teman-temannya untuk atau timnya untuk segera mengundang rekan-rekan yang baru untuk masuk di Zoom meeting hari Jumat ini. Oke, sementara saya akan mengajak teman-teman untuk selalu memulainya dengan berdoa bersama ya. Ya. Karena ini unit usaha, jadi kita minta eh, doanya se-Indonesia untuk supaya Metapos ini berjalan lancar ke depan sampai kalau bisa lama ya teman-teman ya. Karena bisnis ini bisnis yang membutuhkan ya, bukan hanya kita sebagai manusia, tetapi juga campur tangan dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke teman-teman, kita siapkan untuk berdoa bersama-sama. Saya minta waktunya 5 menit saja, dimanapun rekan-rekan sahabat ya berada, baik di rumah, di jalan, di kafe-kafe, ataupun di mana kita mengheningkan doa sebentar untuk memulai acara Zoom untuk mitra-mitra umum ya teman-teman. Oke, saya akan pimpin berdoa untuk dimulai pada hitungan ketiga. 1, 2, 3, doa dimulai. Doa selesai. Ya. Oke, Bapak Ibu, ini peserta pada malam hari ini sekitar 116 ya. 116. Jadi buat rekan-rekan yang lainnya segera mengundang tim-tim yang lainnya ya, karena ini Zoom perdana di mana kita di minggu-minggu puasa pertama ini ya, agak malam jam 9, tapi kita akan selalu disiplin ya sampai jam 11 saja karena ini Zoom mitra umum ya. Jadi ada dua bagian. Yang pertama teman-teman mendengarkan presentasi dari rekan, sahabat, dan juga leader daripada Metavos UFT nasional ya, Pak Ivan Levan. Jadi saya harap rekan-rekan semuanya gaspol ya, karena memang Metavos ini luar biasa ya. Ini kita sudah eventnya nasional ya. Jadi kalau saya lihat hari-hari ini saya bacakan aja teman-teman di atas ya. Silakan bisa salam untuk teman-teman yang baru ya, di kota-kota besar di Indonesia maupun di kota-kota dimanapun berada. Ini karena ini bisnis tanpa batas ya. Jadi yuk teman-teman segera untuk bisa absen ya. Ini dari Kalimantan Barat hadir ya. Pak Suparlius, Subang, Metapos hadir ya, Pak Rusdi ya. Kemudian Bali hadir ya. Ini namanya kok Black Diamond ya. Kemudian Pak Tri ya, dari Bandar Lampung, Padang ya, juga hadir Pak Aris luar biasa. Ini leader yang luar biasa. Saya sapa ya Pak Aris ya, yang selalu aktif di WA grup ya. Ini banyak leader-leader juga hadir pada malam hari ini. Jadi rekan-rekan yuk, saya kasih waktu sekitar ya 5 menit lagi. 21.20-an kita akan memulai presentasi kita. Yuk teman-teman segera japri rekan-rekannya
Kalau ada HP di sampingnya, ada 2 HP, segera teman-teman Japri untuk bisa ikuti Zoom pada malam hari ini. Karena ini momentum yang luar biasa ya teman-teman, sahabat-sahabat Metafos ya dimanapun berada, baik yang baru hadir hari ini di Zoom ini, selamat datang. Buat rekan-rekan yang baru ikut Zoom di malam hari ini, dan saya ucapkan inilah keluarga besar Metafos, jadi sebuah edukasi, sebuah bisnis yang mengedepankan sisi tentang bagaimana bisnis yang aman, amanah, nyaman, asyik, ya teman-teman. Hanya di Metafos, ya. Setuju ya teman-teman yang sudah lama join ya, mungkin ada 2 bulan, 3 bulan, mungkin baru 1 minggu, tapi sudah merasakan hasilnya ya. Apalagi ini momentum yang luar biasa karena NFT royalty sudah di launching dan di market OpenSea disambut luar biasa seluruh masyarakat dunia yang di aktivitas digitalnya. Buat teman-teman yang hari ini yang baru datang, baru masuk di Zoom, selamat datang di arena para teman-teman yang siap dengan menjadi miliarder tahun ini. Ya, kita punya moto usaha hari ini untuk kita menjadi miliarder sebelum 1 tahun. Ya, ayo teman-teman. Kalau begitu undang, ini masih 124 peserta, masih posisi jam 9:18. Semakin teman-teman disiplin, aktif ya, belajar ya. Tidak henti-hentinya kita belajar karena ini bisnis teknologi serba baru ya. Jadi Metavos ini adalah teknologi yang baru, sistem yang baru dalam dunia bisnis, dan semuanya produk-produknya mungkin sudah kita kenal, cuma secara pola bisnis kita harus belajar ya teman-teman. Siapapun di antara kita, ya pemain kripto kayak trader kripto kayak ya, saya seorang trader kripto juga, saya belajar. Karena ini Metavos ini bisnis real ya. Real. Bisnis yang real tetapi kita memakai alat digital. Gitu aja teman-teman. Ya, buat saya ini bisnis real ya, bukan full digital ya. Kalau saya seorang trader di dunia kripto, saham, spot, full, bener-bener full digital teman-teman. Karena apa? Karena hanya melibatkan saya dengan alat digital aja. Tapi kalau Metavos, teman-teman, ini bisnis yang real ya, nyata antara buyer dan seller itu adalah sesama kita manusia gitu loh ya. Jadi teman-teman yuk, yang rekan-rekan undang, ini masih poin 128 orang. Ini saya sapa-sapa di beberapa chat ya. Ini Medan ini banyak, ini ada Pak Pintor Simangunsong, ada Pak David ya, selamat datang. Di Kalimantan Barat juga itu Pak Sukabumi hadir, Pak Solihuddin ya. Kemudian Tegal hadir Pak Tri. Kemudian ini Bogor hadir ya, Jakarta Pak Andri ya, kemudian Pak Koirul ya, Palembang, wah luar biasa Palembang. Madiun, saya di Surabaya ya Pak. Saya di Surabaya, wah, kita orang Jawa Timur, gercap Rataka Jawa Timur untuk Metavos. Ya, kemudian ada Kudus, ya luar biasa. Nah ini Pak Husen, ini leadernya Lampung, luar biasa juga. Kalimantan Timur hadir Pak Usman, ya. Yuk teman-teman leader-leader, bangunkan timnya, ya, bangunkan timnya, karena kita puasa ibadah, maka kita bekerja juga ibadah. Hari ini kita bekerja, kita buka toko kita ramekan Zoom pasar marketnya Metavos di Zoom ini. Yuk teman-teman gercap. Rio hadir ya, Pak Mulyanto ya, saya sapa aja ya teman-teman. Untuk teman-teman mungkin timnya mengenal ya, di chat itu berikan salam ya, berikan selamat datang begitu. Nah ini Pak Eko ini upline saya sama Surabaya hadir, luar biasa Pak Eko. Kemudian Jambi hadir ya, Kalimantan Timur Pak Dr. Rusman ya, selamat datang Pak Suwinto ya, Jambi. Bekasi
Gresik, Pak Norman ini luar biasa nih, selalu ikuti Zoom. Ya, luar biasa Pak Norman. Bondowoso, ya Pak Elisa, selamat datang, luar biasa. Yuk, teman-teman di kota manapun, undang kalau bisa sekota. Ya, closing jemaah ya, itu luar biasa. Saya percaya Metaverse sekarang kebakar hangat ya, karena ada NFT royalty yang sudah di launching, dan mungkin teman-teman selamat untuk yang sudah mencapai atau mendapatkan NFT level satunya ya teman-teman, semoga menjadi berkah ya yang panjang begitu, dan kita untuk memasarkan pun sudah terbukti bahwa Metaverse dengan NFT-nya sudah viral ya di mana-mana, dan harganya pun merangkak naik ya teman-teman, luar biasa, luar biasa. Buat saya ini adalah kesempatan. Oh, ada dari Ambon ya. Pak Husen salam dari Ambon katanya, luar biasa. Oh. Ya, Ambon, ratakan, besarkan Metaverse di Ambon ya teman-teman, luar biasa. Ini posisi jam 9 sudah poin 22. Oke, teman-teman. Oh, posisi 132 orang terus merangkak naik. Undang teman-teman yang lainnya. Sebab itu saya akan membuka presentasi ini, saya akan undang sahabat saya, rekan saya, seorang leader yang luar biasa yang sempat mampir di Surabaya dengan Pak Abu Maulana dan mengikuti acara offline-nya Surabaya yang dihadiri ya 100 orang ya. Jadi teman-teman jangan takut bahwa dimanapun kita ini Metaverse pasti akan besar di mana teman-teman berada. Ya, jadikan ini doa buat teman-teman, tahun ini kita akan mencapai eh, kesuksesan secara finansial ya teman-teman. Oke, saya undang ini Pak Ivan Levan, sudah siapkah untuk membuat kita semuanya paham, dan kita akan kaya kalau paham ya. Mengerti Metaverse perlu belajar, karena itu kita akan paham. Oke, silakan Pak Ivan Levan. Ya, aman. Malam, bro. Aman Malam, sekali. Pak Nathan. Malam, teman-teman Iya. semua. Wah, ini puasa-puasa awal nih banyak yang absen nih. Ya, Kayaknya Pak. ya masih puasa-puasa awal gampang lemas, gampang tidur ya. Bisa juga ini kalau satu ruangan ada 4-5 orang di tempat saya. Wah, ya, ya. Ya, jangan lupa teman-teman, memang kalau khusus puasa ini ya, kita mulainya memang jam 9 ya teman-teman ya, sampai jam 11 malam ya, yang dimana di luar bulan Ramadan itu di jam 8 malam ya. Oke, terima kasih Pak Nathan ya. Selamat malam teman-teman semua. Mungkin akan kita lebih cepat aja teman-teman ya, agar sesi tanya jawab bisa dimulai. Saya langsung ke materi aja ya. Dan selamat datang buat Bapak Ibu sekalian yang baru hadir di Zoom edukasi kami ya, di mana ini adalah suatu bisnis digital. Kita bisa belajar bagaimana cara menjual beli sebuah aset digital yang cukup beli sekali bisa dijual berkali-kali ya. Dan ini ada merupakan bisnis online satu-satunya ya, yang bonusnya kita nggak pakai proses WD ya, nggak ada namanya withdrawal ke platform teman-teman. Jadi di sisi keamanannya ini yang menjadi nilai lebih di bisnis ini teman-teman. Seperti itu. Oke. Ini materinya. Oke, baik. Saya mulai aja ya teman-teman ya. Saya Ivan Levan dari Bogor. Saya ada founder dari Unity Force Team Indonesia untuk Metaverse Indonesia. Dan selamat datang. Perkenalkan peluang bisnis yang bisa dijalankan semua orang ya. Mau tua, muda, cewek, cowok, pria, wanita ya. Sudah punya KTP, belum punya KTP, bisa jalankan ini ya, karena ini segala usia, segala profesi tanpa beban moral. Nah, ini kelebihan-kelebihan di bisnis ini teman-teman ya, karena kita nggak perlu proses KYC ya atau KTP dan lain-lain, nggak teman-teman ya. Kita di sini akan berbisnis jual beli di dunia desentral. Wah, oke, apa itu? Sebentar. Nah, ini kondisi saat ini ya di 2023, bahkan di penghujung tahun 2022 pun memang sudah diprediksi bahwa akan adanya potensi
untuk resesi ya di 2023, bukan cuma di Indonesia tapi di dunia. Efeknya besar ke Indonesia ataupun ke Anda atau tidaknya kita belum tahu banget ya, bisa lihat ke depannya, atau mungkin kalau yang sudah merasa mesti lebih siap-siap lagi. Kalaupun nanti nggak sampai berefek kepada Anda secara pribadi, setidaknya ketika Anda, teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian mempersiapkan plan B ataupun uh, penghasilan baru ya untuk mengamankan keuangan Anda dan keluarga, ya itu jauh lebih baik ya, mau kejadian atau tidaknya ya. Kalau sampai kejadian kita lebih safety ya secara keuangan, kalaupun nggak kejadian ya syukur, alhamdulillah gitu ya. Oke. Nah, yuk kita pelajari bagaimana cara menghasilkan uang di internet dengan aman. Bisnis online itu banyak banget teman-teman ya. Dari yang bodong sampai yang ada legalitasnya ya. Dan ini menurut kami ini better dari yang pernah kita jalani sebelumnya ataupun dengar sebelumnya ya. Biasanya kan kalau di dunia bisnis itu adanya di dunia sentral aja ya. Di mana ada manajemennya, ada ownernya, ada adminnya, ada perusahaannya ya, yang dimana ada proses penarikan bonus ataupun hasilnya itu dipegang oleh platform ataupun perusahaannya dulu ya, sehingga ada proses namanya withdrawal. Nah di sanalah masalah utamanya yang mungkin tetap terjadi ketika platform atau perusahaannya tidak amanah, baik itu yang legalitasnya tidak ada ataupun yang legalitasnya lengkap, kantornya jelas pun ya. Nah, ini jauh lebih aman dari situ. Kenapa? Karena bagi hasilnya sudah dilakukan oleh sistem yang tidak bisa diedit lagi, bahkan oleh pembuatnya. Jadi bukan sistem dunia sentral yang masih bisa diedit, teman-teman ya. Ini sistem di desentral ya, blockchain, teknologi smart contract. Oke, mari kita ngopi produktif ya. Minum kopi sambil belajar menghasilkan uang di internet. Jadi kerja kita tuh ya ngopi aja sih, ketemu klien baik online ataupun offline ya. Kalau offline ya kebanyakan sih di warung kopi ya. Makanya kenapa KP-KP semenjak pandemi itu sampai sekarang itu makin banyak ya. Karena memang banyak dipakai juga untuk pengembangan bisnis teman-teman. Oke, nah berapa banyak korban bisnis online scam ataupun penipuan di Indonesia? Kalau Anda, Bapak Ibu sekalian merasa itu banyak, berarti pasar kita sangat besar, ya. Karena salah satu pasar kita dalam pemasaran metrik sistem Kafling digital ini itu adalah para korban scam ya. Yang capek ya, dari yang bodong sampai yang legalitasnya lengkap, kantornya ada gitu ya. Ownernya bisa ditemui, ternyata ketika mereka yang nggak mau bayar ya nggak kebayar gitu kan, karena masih ada proses penarikan hasil, dananya masih dihimpun oleh ataupun dipegang oleh suatu manajemen ya ataupun platform seperti itu. Nah, mari kita coba ketahui penyebab bisnis online scam. Nah, ini adalah salah satu kelebihan juga ya bergabung di komunitas UFT Metaverse Indonesia, sehingga kita juga belajar juga untuk sedikit lebih menghindari dan bagaimana caranya menghindari untuk tidak menjadi korban di bisnis online scam lagi ya. Nah, penyebab bisnis online scam itu pertama adalah dana dikelola atau terpusat ya. Ada manajemen yang memegang hak hasil kerja member atau mitra bisnis. Ya, jadi selama masih seperti itu, potensi mereka menipu atau mereka nggak bayar hak kita ya akan selalu ada. Tergantung amanahnya mereka ya. Karena yang kita bisa sortir itu hanya legalitas kantor dan lain-lain ya. Tapi kita nggak bisa namanya meminimalisir, kita tidak bisa memastikan amanahnya seperti apa gitu ya. Yang memungkinkan amanah itu akan terjaga secara konsisten adalah sistem yang kekal ya, sistem yang nggak bisa diedit-edit bahkan oleh pembuatnya. Dan ini bisa terjadi dan pertama di proyeknya Mr. Lado ini ya, yaitu Metaverse teman-teman, di mana tidak ada lagi proses withdraw, hasil otomatis masuk dan nggak ada pengumpulan dana ya, nggak ada uang haknya member yang dipegang sama platform. Kedua, ada beban sistem ya yang menyebabkan gagal bayar. Kayak money game ataupun skema Ponzi itu pasti memang skemanya itu untuk ujung-ujungnya scam, untuk ujung-ujungnya gagal bayar ya. Kenapa? Karena ya kita naruh uang di money game ataupun skema Ponzi itu uangnya seolah-olah utuh. Jadi ketika besok Anda nggak ngapa-ngapain, Anda dapat 1.000 perak aja, itu sudah jadi beban sistem. Ketika beban sistemnya makin banyak, tapi transaksinya makin kecil, yang ada jadi nggak bisa bayar ya, nggak bisa bayar ya bawa kabur hasil mereka pegang, gitu aja.
Nah, yang ketiga ada proses penarikan bonus ke platform ataupun perusahaan ya. Nah, kalau masih ada proses penarikan bonus ke platform atau perusahaan, baik di bisnis online normal ataupun yang pakai teknologi blockchain juga ya, tapi bagi hasilnya belum pakai smart contract, yaitu masih namanya sentral juga, masih ada yang mengontrol dananya ya, yang namanya masih ada yang kontrol dananya manusia. Nah, hilap atau enggaknya tergantung mereka ya, aman atau enggaknya tergantung mereka, dan ini lebih aman dari itu ya. Nah, yang keempat, sumber penghasilannya tidak jelas. Nah, umumnya kalau yang bisnis-bisnis online scam itu sumber penghasilannya nggak jelas. Kita cuma dapat hasil aja, nggak tahu hasilnya dari mana. Gitu ya. Atau katanya diputar di suatu bisnis A, tapi belum tentu diputar di bisnis itu. Kita nggak ada yang tahu. Mereka yang paling tahunya gitu ya. Namun berbeda di Metaverse ini ya, kita saat melakukan pembelian aset digital awal, kita bisa tahu dana kita itu diterima siapa, ya, pembelian kita itu diterima siapa sebagai komisinya, dan ketika kita mendapatkan hasil pun kita bisa tahu kita mendapatkan hasil dari pembelian siapa, seperti itu ya, yang menjadikan sangat transparan teman-teman gitu ya. Dan di bisnis online scam biasanya tidak transparan, taunya terima uang aja, wah saya naruh 1 juta jadi 2 juta nih, oh ya udah saya taruh 5 juta jadi 10 juta, wah saya taruh 100 juta jadi 200 juta ya, lama-lama wah saya taruh semua harta saya ya ternyata hilang. Nah, kami pun di UFT Indonesia ya, itu gabungan dari seluruh orang yang pernah mengalami hal ini ya. Jadi kami semangat banget untuk jalanin bisnis ini agar tidak semakin banyak korbannya, dan mungkin ke depannya orang akan lebih lebih hati-hati, dan mungkin ke depannya lagi semakin orang memahami baiknya smart contract ini ya. Nanti ke depan kalau ikut bisnis kita bisa tanya ya, oh bagi hasilnya masih udah pakai smart contract apa masih dibagi sama admin gitu ya. Kalau masih dibagi sama admin kan masih bisa nggak dibayar gitu kan. Nah, ini teman-teman ya. Nah, mari kita pelajari sentral versus desentral. Pelajari perbedaan bisnis sentral dan desentral. Kiri sentral, kanan desentral ya. Yang pertama, bisnis sentral itu ada pengelola dana atau manajemennya ya, ataupun si platform, ataupun si perusahaannya, ataupun si direksi, ataupun admin kayak gitu ya. Nah, bisnis desentral itu tidak ada pengelola dana ataupun manajemen atau manusia yang terlibat dari pemegangan dana uangnya gitu ya. Nah, yang kedua, bagi hasil dilakukan oleh manusia di bisnis sentral, di desentral bagi hasil dilakukan full oleh smart contract. Ya, ini bisnis yang real desentral ya, benar-benar tidak diatur oleh manusia manapun untuk bagi hasilnya. Ya. Yang ketiga, sistem bagi hasil bisa diubah di bisnis sentral ya. Jadi walaupun bisnis sentral ada juga yang sistemnya langsung masuk ke rekening bank, tapi suatu saat masih bisa diedit kalau yang sistem seperti itu. Nah, di bisnis desentral itu sistem bagi hasilnya tidak bisa diubah bahkan oleh kriteria sekalipun. Ketika smart contract itu algoritmanya bagi hasilnya sudah dibuat dan dijalankan di blockchain, itu udah nggak bisa diedit oleh siapapun, termasuk si kriteria. Yang keempat, bisnis sentral itu ada proses WD ataupun penarikan hasil ya teman-teman ya. Di desentral itu nggak ada. Yang kelima, skala bayarnya tergantung antrian pengajuan komisi dari pihak manajemen. Jadi kalau di bisnis sentral, kadang-kadang awalnya itu lancar, hitungan detik cair, terbukti belum bayar ya, 1 menit, ya 2 menit, 10 menit, ya lama-lama jadi 30 menit, terus sejam, terus sehari, seminggu, sebulan, terus nggak dibayar, gitu ya. Memungkinkan hal itu terjadi ya, karena biasanya lancar itu cepat banget itu karena masih bisnis yang baru, belum banyak yang antri komisinya gitu ya, makin banyak komisi antri komisi makin lama. Nah, di bisnis desentral nomor 5 ini ya, skala bayarnya per detik teman-teman, Bapak Ibu sekalian ya, karena setelah terjadinya pembelian aset digital komunitas maka akan diterima oleh yang berhaknya melalui sistem pola bagi hasil metrik sistem ini. Ya, yang keenam, bisnis sentral tidak transparan atau tidak 100% transparan ya. Bisnis desentral 100% transparan. Yang tadi saya bilang ya, kita bisa tahu ketika kita beli siapa yang menerimanya, ketika kita hasil kita bisa tahu dari pembelian siapa. Oke, nah manfaat bergabung di komunitas Metaverse di tim UFT Indonesia nih teman-teman ya. Bergabung di komunitas skala dunia itu pertama. Artinya adalah Anda memperluas circle teman-teman ya, memperluas kolega teman-teman ya, memperluas jaringan teman-teman ya, sehingga
makin banyak kenalan ya, makin banyak kesempatan dan juga peluang-peluang ke depannya ya, tentu saja dengan bergabung di komunitas skala dunia. Nah, yang kedua, memiliki aset digital yang cukup beli sekali bisa menghasilkan terus-menerus. Nah, ini yang menarik banget sih. Yang awalnya pun saya sempat kok bisa kayak itu ya. Ternyata setelah dipelajari, sangat-sangat masuk akal dan bisa dipelajari dan juga bisa dihitung. Nah, yang ketiga, belajar sambil menghasilkan dolar ya. Cukup banyak juga tim kita ya di EFT Metaverse Indonesia yang belum sampai paham sistemnya dan lain-lain ya, tapi udah mulai menghasilkan dolar ya. Karena di sini kita bisa belajar sambil menghasilkan dolar ya. Ngajak ke bisnis itu bisa pakai dua cara ya. Cara pertama memang untuk tujuannya bisnis, yang kedua bisa untuk belajar juga. Nah, yang keempat, belajar cara menghindari bisnis online scam. Nah, ini ya mudah-mudahan kita ikut turut serta juga untuk meminimalisir korban-korban bisnis online scam di Indonesia ataupun di dunia ya teman-teman ya. Lalu selanjutnya melek era biar nggak gaptek ya. Nah, kalau misalkan Anda Bapak Ibu sekalian masih merasa gaptek ya, itu adalah masalah yang bisa diatasi. Tinggal mau belajar apa enggak. Selanjutnya, belajar ilmu online ya atau offline marketing, mendapatkan pelatihan UMKM untuk tim-tim yang memiliki orang-orang UMKM. Nah, contoh kayak kemarin di Surabaya ya, itu yang gabung itu mendapatkan fasilitas untuk belajar UMKM kalau nggak salah bandeng ya. Nah, jadi diajarin cara masak bandeng gitu ya. Wah, itu bisa jadi nilai tambah juga ya. Nah, yang terakhir, promosi gratis ke komunitas untuk usaha konvensional Anda atau UMKM dan lain-lain ya. Jadi ke depannya komunitas kita semakin besar akan semakin kita manfaatkan untuk database besarnya dan juga untuk juga mendukung usaha-usaha konvensional Anda semua ya di Indonesia. Oke, dan ini adalah 5 pilar kekuatan Metaverse. Kenapa ini menjadi bisnis yang layak untuk diperjuangkan ya. Pertama, desentral ya. Tadi udah kita pelajari ya perbedaan sentral dan desentral. Kedua adalah teknologi blockchain ya. Ini adalah teknologi yang transparan tapi aman gitu ya. Yang ketiga adalah cryptocurrency. Ini adalah mata uang yang digunakan ya sehingga Metaverse ini menjadi bisnis internasional. Jadi nggak pakai mata uang fiat kayak rupiah ya teman-teman ya. Nah, kalau pakai rupiah tentu saja di luar Indonesia sulit untuk bergabung. Nah, ini kita pakai cryptocurrency yang sudah legal di Bapepti di Indonesia ya, yaitu adalah dari token dan Polygon Matic yang sudah terdaftar di aset komoditi yang legal di Indonesia. Jadi bukan koin yang belum listing di market teman-teman ya. Untuk yang saat ini kita langsung dapat cryptocurrency yang bisa dijual di market manapun di dunia. Nah, selanjutnya adalah smart contract. Nah, smart contract ini yang dipakai adalah smart contract yang menarik, bukan smart contract produk ataupun smart contract untuk kegunaan lainnya. Smart contract yang digunakan di Metaverse ini ya untuk force marketingnya itu adalah smart contract untuk algoritma pola bagi hasil teman-teman. Ya, sehingga bagi hasilnya udah nggak perlu nunggu manusia lagi, nggak perlu proses WD ya, langsung otomatis masuk ke rekening kripto masing-masing. Kalaupun teman-teman pernah lihat Bapak Ibu sekalian di luar sana ada pencairan hasil Metaverse dan lain-lain gitu ya, itu hanya proses merupiahkan kripto yang udah ada di rekening kripto sendiri, yang tidak terhubung lagi dengan website Metaverse ya. Karena ketika website Metaverse-nya maintain dan lain-lain ya, kripto yang udah ada di rekening itu udah nggak ada pengaruhnya. Bisa dirupiahkan kapan aja. Karena itu udah di rekening Anda sendiri masing-masing. Yang terakhir adalah di apps. Di app ini adalah desentral aplikasi. Jadi kita akan menggunakan rekening kripto yang memiliki fitur ini. Sehingga rekening kripto kita langsung terhubung dengan smart contract-nya Metaverse yang sehingga udah ngunci tuh. Ya, haknya nggak akan lari kemana-mana. Oke, nah ini adalah suatu terobosan baru teknologi bagi hasil yang amanah, teman-teman ya. Dengan 5 pilar tadi, membuat teknologi bagi hasil Metaverse ini menjadi sebuah teknologi yang amanah sebagai solusi para korban bisnis scam online di dunia ya. Tidak ada resiko tidak dibayar dan resiko scam ataupun penipuan karena bagi hasil yang dilakukan oleh sistem smart contract yang tidak dapat diedit atau dihapus siapapun termasuk penciptanya. Sehingga bagi hasil tidak lagi melibatkan manusia lagi, owner, admin, atau pihak otorisasi. Dan ini adalah ribuan testimoni dari seluruh dunia bermunculan hanya dalam waktu 3 bulanan ketika
setelah project di launching ya, sekitar akhir Juni atau awal Juli 2022 ya. Oke. Nah, mengapa Metaverse ya? Berapa potensi income yang Anda peroleh jika 12 kafling digital metric system Metaverse ini terjadi satu siklus pemasaran ya. Nah, dalam satu siklus pemasarannya itu bisa mendapatkan seperti ini teman-teman ya. Kalau nanti Anda beli dari kafling level 1 pun ya, lalu buka level berikutnya secara bertahap, baik dari hasil Metaverse atau Anda punya modal lagi ya untuk percepatan hasil, ya silakan dilakukan. Dan ketika sudah memiliki 12 level kafling, ketika satu siklus pemasaran terjadi, baik itu oleh pemasaran Anda sendiri atau tim Anda atau upline Anda atau crossline Anda, itu bisa mendapatkan kurang lebih 50 ribuan dolar ya. 50 ribuan dolar per satu siklus pemasaran yang tidak ada batasnya ya. Karena begitu satu siklus pemasaran terjadi, kita akan memiliki coupling kosong lagi yang siap dipasarkan lagi. Jadi kurang lebih sekitar 751 jutaan per satu siklusnya. Next-nya ya. Nah, tugas yang sederhana. Sebenarnya tugasnya itu bisa dibilang kita turut ikut membesarkan komunitas ini ya. Dengan mengajak 6 orang sebagai partner bisnis Anda bergabung di komunitas ini dan juga membeli aset digital metric system program di komunitas. Gitu ya. Jadi kalau mau dibilang ini bisnis ajak-ajak doang, ajak-ajak orang doang juga kurang tepat ya. Karena kalau kita ngajak ke komunitas, dia punya ID-nya, tapi dia nggak beli kafling digitalnya pun nggak ada efek uang ataupun komisi untuk kita teman-teman ya gitu. Nah dan kenapa ikut membesarkan juga karena komunitas ini ya, komunitas Metaverse ini akan membuat ekosistem cryptocurrency ya. Ya akan ada banyak teman-teman ya, bukan cuma jual beli kafling digital metric system aja, akan ada juga ekosistem passive income seperti royalty NFT, terus juga Metaverse ya, terus staking dan masih banyak lagi ya. Dan juga nanti ada juga untuk pembuatan produk secara fisik juga ya untuk pasar di Rusia dan sekitarnya. Nah, selanjutnya sistem yang bekerja dan menghasilkan uang untuk Anda. Jadi tugas kita tuh sederhana banget ya. Kita cuma pasarin ke 6 orang. Setelah itu sistem bekerja, nah itu yang akan bisa menghasilkan passive income kita ketika duplikasi terjadi ya. Karena ingat, jika Anda tidak bisa membuat uang bekerja untuk Anda, maka Anda harus siap bekerja seumur hidup untuk uang. Ya, memang berat ya jalanin bisnis yang real. Jauh lebih mudah jalanin bisnis money game, skema Ponzi yang cuma naruh uang terus nggak ngapa-ngapain gitu ya. Dapat uang pasti setiap hari, tinggal nunggu skemnya kapan gitu doang ya. Memang ini lebih sulit, tapi akan lebih sulit kalau misalkan Anda mau memastikan untuk bekerja seumur hidup gitu ya. Sebenarnya kita ini berjuangnya ini di bawah 1 tahun lah teman-teman. 1 tahun kita berdarah-darah, maksimalkan apa yang bisa dilakukan ya, kembangkan tim ya, perbanyak tim reseller dan kita hasilkan dari situ. Oke ya, jadi ada total 12 kafling yang bisa dibeli langsung atau dibeli bertahap ya, atau juga terbeli dengan sistem atau upgrade yang ada di metric system ya. Jadi dari sebagian pemasaran siklus pertama itu akan dipakai untuk membeli kafling level berikutnya ya secara otomatis seperti itu sampai menuju total keseluruhan 12 level. Jadi di sini artinya adalah ketika Anda membeli contoh membeli langsung 8 level, lalu ternyata klien Anda baru beli 3 level atau 4 level, nggak perlu khawatir karena begitu mereka auto upgrade secara otomatis pun akan membeli level berikutnya. Nah, ini adalah proyek besar ya dan jangka panjang ya teman-teman, sangat panjang dan kita baru ada di sini. Ya, untuk ekosistem yang fullnya baru ada di program klasik ataupun taktil ya sebagai juragan kafling digital ya. Royalty NFT sekarang masih tahap pengumpulan investor atau pemegang sahamnya yang nanti ketika produknya sudah launching 30% dari omsetnya akan dibagikan ke pemegang saham. Ya, dan itu syaratnya sekarang sudah dipermudah ya oleh oleh Metaverse ya, teman-teman ya. Minimal ambil 5 level lalu bisa beli langsung NFT level 1 di OpenSea atau ke upline terdekat teman-teman. Seperti itu. Nah, cara kerjanya sebenarnya mudah ya. Untuk penghasilan terbesarnya di komunitas ini di Force Marketing ya, karena komisinya sampai dengan 100%. Nah, kita hanya bergabung di komunitas lalu beli ya paket S6 ataupun S3
Di mana S6 itu kita akan punya 6 kafling digital, dan S3 itu kita punya 3 kafling digital kosong. Kita beli sekali, jual berkali-kali. Ya simpelnya sih itu. Jadi kalau Anda mau penghasilan yang pasti, nggak mikirin hasil dari upline, downline, crossline gitu ya. Anda bisa fokus pemasaran pribadi pun hasilnya besar, teman-teman. Besar banget malah ya. Nah, kita coba sedikit perbandingan nih pola bagi hasil MLM ataupun network marketing yang selama ini kita tahu dengan perbedaan metrik sistem ini ya. Makanya kenapa kalau kita cek di online itu kok Metaverse nggak mau disamain sama MLM ya? Bukannya sama MLM multi level marketing gitu ya. Sebenarnya kalau secara pengertian basicnya ya multi level marketing gitu ya, atau network marketing. Cuma karena MLM ini di Indonesia itu taunya hanya piramid, skema piramid gitu ya, yang cuma bawa ngasih ke atas. Nah itu yang nggak bisa disamakan. Jadi bukan piramid, bukan skema piramid teman-teman, intinya gitu. Dan ini adalah menurut saya sih, secara saya pribadi ya, yang jalani network dari SMP, ini adalah pola bagi hasil teradil untuk network marketing saat ini ya. Kenapa? Karena kalau yang umum ya itu biasanya bawah ngasih ke atas, crossline ngasih ke atas. Semua ke upline ya teman-teman. Makanya disebut skema piramid, karena bawah ngasih ke atas gitu ya. Bagi hasil cenderung hanya bawah kasih ke atas, sehingga kebanyakan pola suksesnya dulu-duluan atau kunci posisi. Makanya kalau network marketing selama ini biasanya bahasanya itu ketika baru muncul itu kunci posisi atau dulu-duluan ya. Karena itu cukup penting banget dalam pola yang piramid kayak gini. Karena sekali kunci di atas itu nggak akan ke bawah kan, akan ada di atas terus. Nah, berbeda dengan pola bagi hasil metrik sistem Metaverse ini bagi hasil yang lebih adil tanpa syarat dan adanya kesamaan peluang. Nah, maksudnya gimana? Jadi orang yang gabung sebagai orang ke-10, orang ke-100, orang ke-1000 itu bisa ngalahin orang ke-1, teman. Ya, sangat bisa. Karena apa namanya? Pola bagi hasilnya itu berlaku di satu siklus, dan di siklus selanjutnya akan berubah, berbeda gitu. Ya, jadi bisa jadi ketika Anda saat ini menjadi downline-nya crossline-nya Anda, di siklus berikutnya bisa jadi crossline yang tadinya jadi upline matrix Anda jadi downline Anda. Jadi saling bergantian. Makanya kenapa bukan cuma bawah ngasih ke atas, tapi atas bisa ngasih ke bawah, crossline juga bisa ngasih samping kanan kiri ya. Jadi saling memberi nih, muter teman-teman gitu. Dan memiliki kesamaan peluang yang yang sangat mungkin banget mengejar hasil orang-orang yang gabung duluan, ibaratnya gitu. Walaupun spare-nya sangat jauh gitu misalkan. Nah, ini adalah logika bisnis pemasaran aset digital Metaverse ya. Kita lihat dari angka 1 nih. Ketika Anda bergabung, Anda cukup beli covering digitalnya ya. Setelah itu, targetnya pasarkan ke 6 orang. Itu target Anda. Nah, ketika targetnya ini adalah pasarkan ke 6 orang, ada 2 kemungkinannya. Belum berhasil dan berhasil. Ketika pun belum berhasil, karena ini adalah ekosistem kripto ya. Contoh kita baru pasarkan ke 3 orang deh. Nah, sebenarnya kita udah BEP plus profit, walaupun belum sampai 6 orang ya. Pasarkan ke 3 orang aja itu udah BEP plus profit, teman-teman. Jika Anda ambil 2 level ke atas ya. Nah, atau bisa juga kita beli atau upgrade ke 11 kafling level ya, bertahap ya, di mana 11 kafling level itu memenuhi untuk mendapatkan royalti NFT level 1 ya, dan mendapatkan passive income royalti NFT. Bahkan sekarang kalau mau jalan pintas ya, kita punya 5 kafling dan beli royalti NFT-nya itu di OpenSea atau kafling terdekatnya. Dan ketika Anda berhasil ya, pasarkan ke 6 orang, kalaupun 6 orang itu belum memasarkan lagi, Anda sudah profit 300% lebih dari modal yang Anda belikan. Ya, dan kalau terduplikasi, maka Anda mendapatkan banyak passive income-nya ya. Passive income dari pemasaran covering digital plus royalty NFT dan ekosistem Metaverse selanjutnya. Seperti itu. Oke. Sebenarnya bisnis ini semudah update status ya. Jadi kalau Anda, saya nggak bisa Facebook, saya nggak bisa IG, dan lain-lain, itu cukup banyak juga kita yang menghasilkan dari status WhatsApp. Jadi kalau Anda di sini Bapak Ibu sekalian yang belum bergabung, minimal bisa update status WhatsApp, berarti udah bisa mulai ataupun mencoba bisnis ini. Ya, minimal lakuin itu kok. Cukup bergabung nanti di grup khusus materi promosi, ya di UFT official udah siapin ya, atau di grup tim teman-teman masing-masing juga
silakan juga ya. Yang penting pastikan Anda bergabung di grup yang khusus bahan materi. Jadi nggak bingung tiap hari itu mau promosi apa. Tinggal salin materinya dan sebar ke status WhatsApp atau semua sosmed. Respon lead yang masuk, ya. Lead yang masuk ini maksudnya adalah respon dari iklan gitu ya. Nah, Anda bisa respon sendiri atau konsultasi dengan upline atau arahkan ke grup edukasi atau Zoom edukasi. Jadi nggak harus Anda itu jawab sendiri. Kalau belum paham bisa sambil koordinasi sama upline terdekatnya, ya, upline 1, upline 2, upline 3, pastikan dapat nomor itu, dapatkan nomornya, ya. Atau arahkan masuk ke grup untuk dulu biar mereka pelajari sendiri dan ajak ke Zoom edukasi seperti ini. Nah ini paket-paket yang kita rekomendasikan minimal banget bisa ambil 3 level ya, yaitu paket starter ya, di mana 3 level ini modalnya sangat-sangat terjangkau ya, hanya 600 ribuan kita punya 3 aset digital. Kayak kita punya 3 pintu kontrakan gitu ya, yang beli sekali bisa disewa berkali-kali gitu ya. Nah, profit dalam satu siklus pemasaran ke 6 orang ya, itu sudah mendapatkan $485 dengan modal 600 ribu sudah jadi 1,9 jutaan gitu ya. Jadi kalau Anda sudah menyelesaikan tugas Anda aja, Anda sudah profit 300% lebih. Di level berapapun yang Anda ambil ya, minimal level 2 ke atas. Nah, kalau ambil 5 level, Anda modalnya 155 DAI plus 5 Matic ya, yaitu satu DAI itu sama dengan $1 ya. Jadi kurang lebih 2,6 jutaan. Profit satu siklusnya ya dengan target 6 orang, ya Anda sudah mendapatkan 7,5 juta. Dan ketika itu terduplikasi, maka sudah terjadi passive income dari pemasaran matrix system ini. Simpel banget sih ya. Nah, kalau mau ambil yang lebih berasa lagi, bisa ambil 7 level. Karena ini modalnya 10 jutaan, berarti potensi hasilnya juga 10 jutaan per satu closing ke depannya. Ketika di semua levelnya posisi hasil. Nah, profit satu siklus pemasaran ke 6 orang, ini sudah 32 jutaan ya. Ya, makanya kurang lebih 300%. Gitu. Nah, kalau mau lebih dahsyat lagi ya, ambil langsung lengkap 12 level. Ini ya, paket investor ya, udah orang-orang yang mau percepatan hasil silakan juga ya. Ini modalnya itu sekitar 20 ribuan dolar ya, plus Vigas kita 300 jutaan. Satu siklus pemasaran pasaran ke 6 orang aja sudah menjadi 1,1 miliar ya. Dan kalau ini terduplikasi maka Anda bisa mendapatkan profit ya per bulan ratusan juta sampai miliaran. Simpel banget. Kalau terduplikasinya per minggu berarti per minggu. Kalau per bulan berarti per bulan. Nah, kita coba ambil potensinya jika ambil 3 level ya. Modal $35, kita pasarkan ke 6 orang dan duplikasi 6. Ilustrasi ini kami buat jika misalkan Anda masarin ke 6 orang, terus nggak masarin lagi, ya. Setelah itu, Anda cuma kerja 1 bulan misalkan, tapi duplikasi terjadi sempurna di bulan-bulan berikutnya oleh yang Anda pasarkan, gitu ya. Nah, ini anggap misalkan pemasaran pribadi Anda itu dilakukan 1 bulan. Jadi bulan ke-1 ini Anda mendapatkan hasil $85 dari modal Anda $35. Ya. Nah, setelah itu di bulan kedua terjadi duplikasi ke-1, yaitu 6 orang yang Anda pasarkan melakukan pemasaran ke 6 orang dengan modal yang sama. Ya. Maka di bulan kedua Anda mendapatkan hasil total $250. Ini $250 ini termasuk yang $85 ya. Jadi ini total hasil. Nah, taruhlah terjadi seperti itu ya. Artinya ini di bulan kedua sampai ke atas itu sudah bukan kerjanya teman-teman sebenarnya ya. Ini udah kerja dari sistem ya, udah jadi dari passive income. Passive income dari pemasaran tim dan komunitas ya. Nah, di bulan ketiga, bulan keempat ya, kelima, keenam, ketujuh ya, duplikasi ketujuh itu sudah hasil $12.000 atau 170 jutaan. Ya, teman-teman Bapak Ibu sekalian. Dan di bulan ke-10 ya, itu sudah menghasilkan 1,7 miliar. Ya, atau $118.000 ya. Ini kekuatan 6 duplikasi 6 ya. Jadi kita cuman beli 600.000 nih, jual ke 6 orang masing-masing 600.000, lalu mereka melakukan hal yang sama. Maka hasilnya bisa capai segini ya, bisa dihitung, dan kabar baiknya tidak ada potensi nggak dibayar teman-teman gitu. Kalau di dunia sentral kan kita punya tabel juga duplikasi itu besar-besar ya, tapi kadang-kadang belum sampai hasil yang terbesarnya itu perusahaannya tutup kayak kalau nggak bayar dan lain-lain tuh. Jadi di sini Anda bisa gaspol banget ya, karena di bulan ke-12
Kalau terjadi duplikasi sempurna, maka di bulan ke-12 hasilnya sudah 3,8 miliar atau 265.000 dolar, teman-teman. Ya, ini 3,9 ya kalau dikali 15.000 ya. Dan ini kalau Anda memulainya dari 600.000, apalagi kalau langsung mulai jalan pintas 5 level ke atas ya. Oke, nah Kafling Metaverse ini juga memiliki manfaat lain di luar sebagai aset digital untuk dipasarkan kembali. Jadi selain buat jual beli, itu menjadi juga gerbang utama menjadi investor atau pemegang saham di ekosistem passive income royalty NFT. Yang kedua, akan mendapatkan cashback token juga dari pembelian koin yang akan dibuat sendiri oleh komunitas, yaitu Foscoin. Dan itu adalah ekosistem selanjutnya yang akan dibuat ya, yaitu Unit Fos dan Foscoin. Nah, Foscoin ini sebagai bocorannya, koin ini akan hanya dicetak sekitar 580 jutaan. Dan nggak bisa ditambah, dibakar bisa gitu ya. Jadi peluangnya untuk menjadi next Bitcoin, apalagi dengan peserta ataupun komunitas yang kuat seperti ini ya di dunia ya, sudah ada di 200 negara termasuk Indonesia. Saya rasa potensinya besar banget kalau kita bisa beli-beli ketika nanti awal koin sendirinya launching ya. Nah, ini bukti-bukti pendapatan hasil tim ya teman-teman. Ada yang bahkan menghasilkan puluhan sampai 5 juta sampai 10 jutaan itu dalam waktu 1 hari aja per hari. Ketika duplikasi ini berjalan ya. Dan itu sudah terjadi ya teman-teman. Nah, lalu apa yang kita lakukan itu sebenarnya ketika Anda tertarik dengan bisnis ini itu simple ya. Anda hanya cukup download aplikasinya. Aplikasinya itu yang di-download itu adalah rekening kriptonya. Bisa pakai Trust Wallet, bisa pakai Token Pocket, bisa pakai MetaMask, SafePol, Clever, atau wallet apapun juga ya yang ada fitur di apps-nya. Lalu tinggal isi koinnya, yaitu DAI dan Matic. Koin utamanya yang dipakai adalah DAI token. Ya, itu senilai dolar, stabil koin, jadi nggak perlu khawatir akan naik tinggi banget. Sehingga aset yang Anda beli itu nggak akan naik tinggi banget ya, tetap murah untuk dijual kembali. Dan Vigasnya pakai Matic karena ini di jaringan Polygon. Nah, ini bisa beli sendiri ke toko kripto ya kalau Anda sudah terbiasa jual beli kripto di bursa kripto, atau minta bantuan ke personal messenger tim UFT ya atau upline terdekat atau ke pengundang Anda ya. Lalu beli kafling digitalnya dan jual berkali-kali. It's simple sih sebenarnya ya. Nah, jika ada seseorang yang menawarkan peluang yang luar biasa, bahkan Anda sendiri belum paham dan belum yakin, Anda pasti bisa kok ya. Cukup katakan yes. Dan belajarlah dengan cepat setelah Anda join. Nah, ini dari salah satu miliuner di dunia ya, Richard Branson teman-teman. Ya. Jadi berbisnis itu nggak harus paham 100%. Kalau Anda sudah tahu resikonya itu sudah sanggup, bisa sambil learning by doing. Itu biasanya jauh lebih mudah daripada pelajari pengen paham lengkap tanpa praktek sama sekali. Ya, dan segera hubungi pemberi informasi ini kepada Anda karena kesuksesan itu dimulai. Ingat ya, bukan direnungkan. Modal ratusan ribu nggak akan bisa bikin miskin siapapun. Tapi kalau bisa berpeluang menjadi kaya raya, maka ini layak untuk diperjuangkan. Dan inilah kami, United Fos Team Indonesia. Dan kita masuk ke sesi tanya jawab. Terima kasih. Buang ragumu karena ragumu bisa jadi rugimu. Kembali ke Panatan dari Surabaya. Thank you. Soundnya belum dibuka, Panatan. Halo, Panatan. Sudah beres nih, Panatan. Agak sedikit lebih cepat, biar sesi tanya jawab agak banyak ya teman-teman ya, sampai jam 11 maksimal. Pak Ivan, ini luar biasa ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang baru mungkin agak kurang jelas atau banyak pertanyaan. Jadi silakan buat teman-teman yang di Zoom malam ini untuk istilahnya mau bertanya ya, mau tentang yang sudah dipaparkan tentang alur metriknya, silakan teman-teman bisa bertanya di Zoom malam ini, khusus mitra baru ya teman-teman. Karena kalau mitra lama ada sendiri Zoom meetingnya.
Jadi mohon maaf untuk yang mitra-mitra mungkin baru join 2 minggu kemarin, 1 minggu kemarin, itu justru ada Zoom khusus untuk umum ya. Jadi teman-teman yang sekarang yang khusus yang baru diundang teman-teman untuk masuk Zoom ini mungkin belum mengerti tentang ini sistemnya berpola karena ini sistem yang luar biasa ya. Sudah banyak tolong teman-teman keluar dari krisis finansial gitu ya. Silakan teman-teman mau bertanya silakan raise hand ya di videonya dan selalu open kamera ya. Jadi kalau nggak open kamera, mohon maaf teman-teman, istilahnya silakan raise hand, nanti bisa tanya langsung sama Pak Ivan. Ya silakan teman-teman mau tanya ya, untuk segera raise hand, sehingga nanti saya akan persilakan teman-teman tanya langsung kepada presentasi malam ini ya, supaya teman-teman langsung dapat dari sumber yang aslinya ya. Kalau di luar sana banyak yang negatron ya, yang tidak tahu bisnis ini jangan tanya ya. Bagaimana Pak Nathan? Mereka itu istilahnya nggak ngerti bisnisnya, sistematiknya Metaverse, komentar-komentar saja gitu ya. Silakan teman-teman, bertanyalah sebanyak-banyaknya. Kalau nggak bertanya sesat, di bisnis lainnya juga sesat gitu ya. Sesat di jalan. Sesat di jalan ini sesat di bisnis lainnya gitu Pak. Iya, iya. Mampir. Ini jangan sungkan ya, ini bebas siapapun bertanya, baik yang yang belum bergabung sama sekali prioritasnya ya, Pak Nathan ya. Iya, harus prioritas yang belum bergabung. Ya, jika nanti akan ada banyak yang raise hand, lalu Anda memang belum bergabung, bisa sambil chat. Ya, saya belum bergabung, maka akan kita prioritaskan untuk pembukaan mic-nya ya. Dan minta tolong Kak buat teman-teman yang tanya langsung ya untuk open kamera ya. Khusus yang bertanya langsung yang raise hand itu wajib open kamera ya. Ini kalau ini dari Surabaya saya tahu ini sudah mitra ini Pak Yusa. Jadi mohon maaf ini mau tanya langsung di Zoom mitra khusus aja ya. Ya, lusa hari Minggu kita akan adakan khusus member kok. Ya. Sekarang kalau bisa kita prioritaskan untuk yang belum bergabung. Tapi mungkin kalau belum ada yang tanya yang belum bergabung bisa sambil juga sih Pak Nathan ya. Karena ini minggu pertama puasa juga sih. Biasanya lebih banyak yang males sih. Iya, iya. Jadi istilahnya kalau di sini ini khusus mitra-mitra yang baru ya Pak Ivan. Jadi yang mau bebas, closing bebas. Ya. Jadi setelah Zoom ini silakan closing, jangan ragu-ragu ya teman-teman. Karena benar-benar ini sebuah proyek yang ya saya sebut gini Pak Ivan. Dalam tahun ini semua jadi miliarder ya, kalau paham ini. Ya, yang misalkan nggak bisa open kamera bisa tanya di chat. Itu ada pertanyaan tuh Pak Nathan. Oh iya, iya, iya. Mohon maaf ini Pak, siapa ini? SP ya, dari mana nih Pak SP ya? Nggak bisa open kamera, oke lah. Kita coba untuk satu pertanyaan ini ya Pak Ivan. Mohon maaf ini, izin bertanya via chat, bila kita masuk di level 3, apakah kita harus jual, ya, jual apa ini? Jual mulai dari level 1, 2, atau langsung level 3? Terima kasih. Oh, maksudnya bisa masuk di level 3 ini Pak Ivan. Ya, ya. Jadi yang mana aja ini? Ya, oke Pak SP, thank you ya pertanyaannya. Jadi kalau Anda teman-teman semua sudah beli 3 level ya, itu berarti Anda punya aset level 1, level 2, level 3 ya. Nggak bisa langsung loncat ke level 3. Nah, oleh karena itu, jika klien Anda itu membeli 3 level pun, maka mereka membeli ketiganya, bukan hanya level 3 saja.
Ya, ini adalah hal baik sehingga ketika Anda punya 12 pintu kontrakan nanti, itu semuanya akan laku, teman-teman. Bukan cuma kontrakan ke-12 saja. Seperti itu. Kebayang nggak kalau bebas nih, Anda belinya level 3, ternyata prospek Anda mau belinya cuma level 3 aja. Level 1 2-nya nggak laku-laku. Yang ada kan? Nah, jadi di sini dari level 1 ya, kafling level 1 sampai level 12 itu dibeli semua. Ketika Anda mau beli 12 level, artinya beli ke 12-12-nya, bukan hanya beli di 12 level saja. Seperti itu. Dan ketika Anda sudah beli 3 level, lalu prospek Anda saat itu hanya beli 1 level pun nggak apa-apa. Karena ketika mereka makin paham dan mereka beli level 2, level 3 bahkan tanpa pengetahuan Anda, sistem pasti bekerja dan nggak akan salah alamat. Jadi tetap ada masuk ke matriks Anda juga seperti itu. Oke, semoga bermanfaat. Luar biasa. Semoga menjawab ya. Teman, ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin selama ini menjalankan bisnis Metaverse banyak kendala ya. Ya, terima kasih ya. Sama-sama Pak SP ya, sudah dijawab sama Pak Ivan, luar biasa. Jadi jangan sungkan-sungkan buat malam hari ini, buat teman-teman untuk bertanya lah ya. Karena dengan bertanya paham, maka teman-teman bisa closing gitu. Istilahnya kalau memang ya namanya bisnis ya, apa kita jualan ya. Jadi butuh namanya mental sabar, mental juga strategi cara menjualkannya ya. Mungkin ini bisa diberi sedikit Pak Ivan, ini ada Pak Edi Prastowo. Kok susah banget ya cari mitra, mohon bimbingannya begitu. Mungkin ini sambil kita nunggu pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang langsung ya bertanya dengan raise hand begitu. Silakan ya, Pak Ivan. Ya oke. Biasanya yang susah cari mitra itu karena belum belum dapat kliknya. Kenapa aset ini atau barang digital ini tuh sangat menarik untuk dimiliki, sangat bagus untuk dibeli oleh mereka, sangat bagus untuk mereka jalankan bisnis ini. Ya, kalau konteks Anda itu cari mitra ataupun cuma ngajak orang ke sesuatu yang belum Anda klik gitu ya, yang belum Anda rasa ini bagus banget, memang akan lebih sulit ya, karena proses dagang itu kan proses dagang atau komunikasi itu proses delivery keyakinan, teman-teman ya. Jadi kalau Anda sendiri belum belum wah ini bagus banget gitu, ini layak banget diperjuangkan dan lain-lain, orang akan nerimanya jauh di bawah itu ya, jauh di bawah itu. Jadi kalau Anda fokus dengan konsistensi, saran saya nih, Anda lakukan aja fokus konsistensi, ya, nggak perlu peduliin yang nolak, ya, fokus aja dengan apa yang Anda lakukan. Percaya deh, pasti closing. Yang bikin nggak closing ini, Anda kerja sehari, kerja 2 hari, nggak ada respon, Anda berhenti. Ini sama kayak orang buka toko, saya udah semangat nih, modal udah ada, udah dapat pinjaman dan lain-lain, lalu saya buka toko. 2 hari ternyata tidak sesuai ekspektasi Anda lemas. Anda tutup tokonya, buka lagi 2 hari kemudian, 3 hari kemudian. Sehingga Anda buka tokonya itu nggak rutin tiap hari. Gimana mau punya klien, gimana mau punya prospek, teman-teman? Kalau Anda buka tokonya aja nggak tentu kapan dan nggak buka tiap hari. Jauh lebih baik Anda luangkan waktu 1-2 jam per hari, tapi rutin setiap hari sampai closing 6 deh. Itu aja fokusnya minimal. Ya, daripada Anda luangkan waktu 1 hari penuh libur kerja ya, dari pagi sampai malam, tapi besoknya libur, besoknya nggak promosi lagi, gitu ya. Jadi fokuslah lebih ke jualan, dagang atau menyebarkan informasi baik, gitu aja. Jangan jangan terkesan Anda ini cari mitra untuk menguntungkan diri Anda doang. Itu nggak bisa di sini, teman-teman ya. Karena di sini basicnya tuh dagang. Kita tuh di sini dagang aset digital. Cuman bedanya kita nggak jadi pedagang seumur hidup. Tapi kita di sini diajarkan menjadi pebisnis. Kalau Anda hanya menjadi pedagang, apa yang Anda hasilkan itu benar-benar berbanding lurus dengan apa yang Anda jual. Anda jual 6, hasilnya dari 6 itu. Ya.
Anda nggak jualan, Anda sakit, misalkan Anda nggak ngapa-ngapain, Anda nggak dapat uang sama sekali. Dan itulah pedagang, misalkan. Nah, di sini mengajarkan Anda untuk menjadi pebisnis. Sebenarnya tugas Anda kan simpel banget ya. Kita cuman masarin ke 6 orang, terus nggak masarin lagi pun nggak apa-apa. Yang penting mereka terduplikasi gitu ya. Artinya ketika kita tuh capeknya nih, cuman jualan ke 6 orang doang. Saya rasa 1 bulan, kalau semuanya konsisten, nggak ada liburnya, nggak mungkin nggak ada closing. Nggak mungkin saya bilang. Itu kalau sampai nggak closing sama sekali, apalagi kan kita di sini bisnis bisa mulai 100.000 loh. 100.000 loh. Jadi kalau diri Anda masih belum merasa bagusnya bisnis ini, ataupun ini bisnis itu bisa bantu banyak orang gitu ya, dan ini layak untuk mereka perjuangkan. Nah, ini mungkin yang perlu teman-teman pelajari lebih dalam ya sebagai pedagang. Jadi dalam pedagang itu ada namanya product knowledge ya. Jadi kita bisa pahami dulu kenapa ini tuh bisa menarik ya buat orang ya. Kalau Anda aja gabung cuman karena coba-coba misalkan, terus nggak tahu menariknya di mana, jangan heran kalau jualan Anda juga nggak begitu menarik buat orang lain. Karena ini kan dagang ya teman-teman ya. Gitu. Sama kayak kalau misalkan Anda ketemu sebuah toko sepatu yang harganya murah banget, pelayanannya baik banget, terus pokoknya rekomendasi banget deh. Ya, rekomendasi banget untuk Anda ceritakan ke orang lain. Itu Anda nggak dibayar aja sama si tukang toko sepatunya. Kalau Anda ngerasanya happy di situ, Anda ngerasa ini layak untuk dikasih tahu sama orang lain, maka Anda akan ceritanya tuh beda. Ceritanya tuh happy gitu. Ke orang lain misalkan, bro, tahu nggak? Kemarin tuh gue baru ke toko ya. Baru ke toko sepatu di daerah sini. Gila loh, harganya murah. Ya, barangnya bagus. Terus pelayanannya ramah. Lu sih harus coba sih, bro. Nah, bisa kayak gitu teman-teman. Sama di Metapos pun, kalau teman-teman udah tahu baiknya bisnis ini, ya anti gagal bayar, anti scam gitu ya, resikonya rendah, hasilnya besar, bahkan bisa bilang no resiko gitu ya, karena kita membeli aset yang nggak ada masa expirednya, nggak ada perpanjangan, nggak ada bayar-bayar tahunan lagi gitu ya. Anda bisa menyampaikannya juga secara excited gitu ya. Wah bro, gue kemarin baru ikuti Zoom meeting nih, sekitar hari Jumat kemarin, jam 9 malam, tentang gimana kita belajar jual beli aset digital bro. Ini sih kayaknya sih asik banget sih bro. Kita bisa beli barang satu kali, kita bisa jual berkali-kali, nggak terbatas. Kita bisa jual dari rumah, ya, nggak terbentur sama hujan panas, ya. Terus kita bisa mendapatkan komisi sampai 100%. Ini sih wajib dicoba sih bro. Lu bro, coba deh, yuk beli yuk, kita bareng bangun bisnis ini bareng-bareng. Nah, gitu teman-teman. Anggap teman-teman melakukan hal itu ke prospek teman-teman. Khususnya yang teman-teman, apalagi yang database teman-teman sendiri ya, teman-temannya teman-teman, orang yang trust sama teman-teman, keluarga Anda, orang yang pernah Anda bantu ya. Ini manfaatkan database pertama itu, usahakan itu tuh ya. Orang yang pernah Anda bantu pertama. Kedua, keluarga Anda mungkin. Terus ketiga, orang yang pernah berjuang bareng sama Anda ya. Sama yang keempat, orang yang kelihatan memang BU banget, udah mepet banget gitu ya. Udah apa aja dikerjain gitu. Nah, fokus itu dulu. Silakan deh, teman-teman coba, tapi ceritanya excited kayak gitu. Bisa lewat chat ataupun by phone. Bro, gue lagi jalanin project dari Rusia nih. Mau jalanin bareng nggak? Ini modalnya, resikonya rendah banget nih bro. Hasilnya bisa miliaran. Ini project miliaran bro. Kita gaspol di bawah 1 tahun aja 1 M bisa banget sih di sini. Nah, misalkan kayak gitu coba ceritanya. Kan beda ya orang nangkepnya. Tapi kalau Anda orang nanya, Anda jawab kaku gitu ya. Cuman bener-bener dari materi yang panjang kali lebar. Misalkan orang nanya nih, kakak ini bisnis apa ya? Lalu Anda coba copy paste doang nih. Yang penjelasan apa-apa segala macam yang terlalu panjang ya, nggak dipotong sama sekali. Nah, itu biasanya yang bikin orang cepat banget mundur. Jangan sampai kesan pembicaraan Anda di awal ataupun penyampaian Anda di awal itu membuat terlihat bisnis itu bisnis sulit. Ya. Nah, orang bisa menganggap bisnis ini sulit karena di-share materinya terlalu kepanjangan atau terlalu kebanyakan materinya di awal. Ya.
Atau Anda menjelaskannya pun tidak happy gitu. Cuman ala kadarnya. Ya ini sih gue coba-coba aja sih bro ya, bisnis ini kayaknya bagus sih. Cuma gue nggak tahu juga sih peluangnya gimana. Mau coba nggak bro gitu kan? Kan beda sama yang tadi kalau di posisi tadi gitu. Nah jadi saran saya buat teman-teman yang masih merasa sulit untuk cari mitra atau jualan ya, coba Anda temukan dulu ya kenapa bisnis ini tuh layak diperjuangkan oleh orang lain. Itu dulu deh. Kenapa gimana bisnis ini tuh bisa bisa menarik banget tuh kenapa ya gitu. Kenapa orang sampai perjuangan bisnis ini ya kayak tim US Tips tim Surabaya itu seminggu berapa kali ya Pak Nathan ya? Itu rutin loh. Masih berjalan ya Senin Rabu apa tuh Pak Nathan? Ya Senin Selasa Rabu Pak Ivan. Nah, Senin Selasa Rabu itu setiap minggu rutin tim Surabaya melakukan pertemuan offline gitu. Ya, jadi kalau Anda masih online ya masih jauh lebih sulit offline loh. Gitu ya. Nah, itu dilakukan konsisten. Jadi tokonya tuh ada waktu bukanya tuh tiap Senin, Selasa, Rabu. Oh ya udah, kalau Senin nggak bisa Selasa, bisa Rabu atau minggu depan. Nah, rutin gitu ya. Kalau Anda udah ketemu kliknya nih kayak Pak Nathan ya dan teman-teman leader semua yang ada di Metaverse nih, saya suruh berhenti jualan aja nggak akan mau. Ya, karena udah tahu komisinya gede. Ya, karena udah tahu peluangnya besar, bisa hasilkan besar dan bahkan bisa diwariskan. Diwariskannya juga nggak ribet, nggak pakai formulir-formulir. Ya, cukup kasih prase aja beres, Master Key. Gitu, ya. Oke, semoga menjawab. Thank you. Ya, luar biasa. Tadi banyak trik-trik yang Pak Ivan beri ya. Teman-teman bisa nangkep poin-poinnya. Ini ada pertanyaan-pertanyaan banyak. Ini Pak Ivan malah teman-teman ini malah suka chatting ini daripada harus bertanya. Iya. Ini Takut open kamera ya. Nggak apa-apa. Mungkin ya lagi posisi mungkin ya siap masih nyambil pemakan karena puasa ya Pak Ivan. Buka puasa begitu. Ada pertanyaan-pertanyaan yang cukup menarik Pak Ivan ini yang mungkin lagi rame tentang NFT ini. Beli level 5 NFT royalty ya. Wah ini memang ini buat teman-teman ya di Seantero Indonesia ya. Jualan dengan NFT royalty ini lebih mudah ya Pak Ivan kalau saya teman-teman ini. Jika tidak bisa rekrut member masih dapat gaji bulanan. Nah, monggo Pak Ivan juga sekalian mungkin ini jadi alat penjualan yang efektif ya. Gitu. Silakan Pak Ivan. Ya oke. Ya teman-teman ya. Memang nggak bisa dipungkiri seperti yang tadi Lado sampaikan juga ya di video pertama awal Zoom ini dibuka bahwa pasarnya passive income itu di dunia memang sampai sekarang banyak banget peminatnya. Makanya kenapa money game skema Ponzi pun yang nggak jelas hasilnya aja sumbernya dari mana akan terus ada peminatnya. Karena memang passive income itu jadi target hampir semua orang ya. Nah, kabar baiknya passive income di sini itu adalah passive income yang yang jauh lebih logis saya bilang ya dibanding money game atau skema Ponzi ya. Jadi teman-teman harus tahu bahwa royalty NFT ini itu kayak kita punya saham di suatu restoran deh, anggap aja gitu ya. Contoh misalkan Pak Nathan punya restoran, terus baru mau buka ya, sebelum buka ngumpulin investor, ya gitu. Nah misalkan Pak Ivan mau jadi investor restoran saya enggak? Restoran saya belum buka sih, tapi restoran saya itu akan dibuat kayak gini, potensinya kayak gini. Nah saya saya invest lah. Nah, ketika saya investnya berapa persen nih dari total keseluruhan saham? Taruhlah saya 10% misalkan. Maka ketika restorannya jalan dan ada profitnya, ya, maka akan ada yang dibagi ke saya. Ya, jadi bagi hasilnya ini dari omset, bukan dari nilai yang Anda simpan. Bukan dari rupiah yang Anda simpan. Kalau money game skema Ponzi itu dari nilai yang Anda simpan. Anda taruh 1 miliar, terus dapat profit 1% per hari, itu 1% dari 1 miliar yang Anda simpan. Makanya kenapa selalu ada beban sistem. Karena hasilnya bukan dari omset kerja, bukan dari omset hasil kerja,
tapi dari modal yang disetorkan. Sedangkan hasil kerja belum tentu sesuai dengan persentase dari modal yang disimpan. Ya, makanya selalu terjadi gagal bayar di skema sana. Nah, ini tuh dari omset ya. Artinya, kalau suatu saat Pak Nathan yang punya restoran ini nggak ada omset, maka saat itu nggak ada yang dibagi. Ya, jadi saya bilang pembagian royalti NFT ini benar kalau Anda sudah punya 5 level dan beli NFT royalti level 1 ke atas. Ya, kalau baru 5 level kan berarti secara normalnya baru level 0 ya. Tapi kalau mau jalan pintas bisa beli di OpenSea atau apa yang terdekat teman-teman. Dan itu Anda akan memiliki hak 10% dari 30% omset yang akan dibagikan sebagai alokasi bagi hasilnya. Ya. Nah, tapi belum tentu gaji bulanan. Gaji bulanan ini masih isu saya bilang. Ya, teman-teman di bisnis itu selalu hindari menyampaikan informasi yang belum bisa dipastikan kepastiannya 100%. Ya, karena dari Lado sendiri itu belum, ya, dari Mr. Lado belum ada memastikan bahwa dibagikannya setiap bulan. Ya, ada dua, antara setiap bulan atau per penghasilan berapa. Misalkan per 1 miliar atau per 100 juta ataupun per berapa gitu ya. Ya, jadi belum tentu bulanan, tapi Anda memiliki kepastian hasil di ekosistem passive income royalty NFT. Nah, itu fokus utamanya. Jadi kalau saat ini post marketing di klasik ataupun tactile ya, yang sekarang nanti namanya akan jadi tactile, itu kan ekosistem active income sebenarnya. Hasil pastinya dari active income. Passive income-nya itu bisa dapat, bisa enggak, tergantung pola-metrik, keaktifan upline dan lain-lain lah, seperti itu. Ya, nah ekosistem passive income pertama Metaverse itu di royalti NFT ini. Jadi benar pasti dapat royalti NFT untuk passive income-nya ketika nanti ekosistemnya sudah launching, sudah berjalan dan ada omset seperti itu. Tapi bulanan atau enggaknya belum tahu, bisa iya bisa enggak, maksimal per penghasilan, misalkan per 100 juta ataupun per 1 miliar gitu ya. Karena kalau masih dibagikannya secara sistem smart contract, kemungkinan besar dari nilai menurut saya sih masuk akalnya, karena nilai itu bisa dimasukin ke algoritma. Tapi kalau dibagi rutin tiap bulan, bisa jadi kan 1 bulan nggak ada omset, apa yang mau dibagi kan, logikanya gitu. Oke, semoga menjawab ya. Ada lagi Pak Nathan? Yang jelas manfaatkan momentum sekarang, Anda bisa memiliki royalti NFT level 1 ke atas lebih mudah. Dan bisa mempush tim teman-teman yang belum 5 level ya. Makanya jangan heran pas NFT itu bisa dibeli di OpenSea, cukup banyak tim yang dari tadinya level 1 udah lama nggak upgrade, dia upgrade langsung ke level 5. Gitu. Jadi teman-teman ingat-ingat tim-tim teman-teman yang belum capai level 5, manfaatkan momentum ini untuk mereka langsung upgrade ke level 5 dan ambil NFT level 1 ke atas. Oke, semoga menjawab. Lanjut. Oke, luar biasa. Ini banyak pertanyaan mah di web chatting, kelihatan ini banyak teman-teman baru ya kayaknya Pak Ivan ya. Seperti saya ini kita sampai jam 11 ya Pak Ivan. Sampai jam 11. Jadi teman-teman kita jam 11 kita selesaikan. Ini ada banyak pertanyaan. Oke Pak Ivan, mungkin masih baru banyak. Ini seperti contohnya ini. Pencarian saya baru ini, seandainya saya baru level 1, sedangkan prospek kebetulan mampu dan dia langsung beli level 1 sampai 7. Apakah saya ikut beli level 7 supaya saya bisa dapat komisi? Terima kasih Pak Ivan. Antonius Tasep. Oke. Ya, coba diulang tadi, dia itu baru level 1. Prospeknya ya. Langsung beli level 7 ya? Ya, langsung beli level 7. Apakah saya juga harus ikut ini untuk beli level 7? Supaya dia ini dapat komisi, ya itu Pak Ivan. Silakan Pak Ivan. Ini sesuai metrik ini Pak Ivan. Ya oke. Teman-teman jadi gini ya. Ini itu kan jual beli ya. Artinya ketika Anda punya 1 level, anggap aja kayak punya 1 pintu kontrakan. Terus klien Anda butuhnya 7 pintu kontrakan, gitu ya. Butuhnya 7 pintu kontrakan. Nah opsinya ada 2. Opsi pertama, transaksikan saja. Dan Anda akan menerima di level 1-nya saja saat itu.
level 2 sampai level 7 itu akan bis profit naik ke atas yang sudah beli levelnya, tapi tidak selamanya. Artinya ketika suatu saat Anda sudah berada di level 2 sampai level 7, siklus pemasaran yang bersangkutan selanjutnya akan masuk ke matriks Anda lagi. Nah, itu cara pertama ya, cara yang ketika Anda memang belum siap modal lagi. Nah, cara yang lebih baik lagi, kalau memang Anda siap modal, sebelum transaksikan 7 levelnya, Anda buka dulu 7 level. Jadi dari awal langsung nampung semua. Baik dari level 1 sampai level 7. Seperti itu. Itu jauh lebih baik. Jadi kalau siap modalnya. Nah, cuman kalau kita coba bandingkan dengan kondisi di fisik ya. Ini kita bicara dunia fisik sama dunia digital nih teman-teman ya. Kalau tadi Anda punya 1 pintu kontrakan, lalu orang nyarinya 7 pintu kontrakan, dan dia bilang, saya butuhnya 7 pintu kontrakan. Kalau ada 7 pintu kontrakan, saya deal nih. Saya transaksikan, saya beli, saya sewa gitu ya. Tapi kalau nggak ada 7, cuma punya 1, saya nggak mau gitu ya. Nah, di dunia fisik, Anda akan kerepotan untuk mencari pintu kedua sampai pintu ke-7. Ya, kontrakan ke-2, 3, 4, 5, 6, 7. Anda cari, oh ini ada kontrakan kedua, 3, udah kekumpul 7, barulah mungkin terjadi transaksi. Tapi di Metaverse ini, ya Anda punya 1 pintu kontrakan, orangnya butuh 7, ya tadi opsinya ada 2. Kalaupun Anda nggak mau repot-repot pun, Anda nggak perlu cari pintu kedua sampai pintu ke-7. Karena di dunia fisik pun Anda cariin pintu kedua, pintu ke-7 belum tentu dapat komisi. Tapi di sini Anda akan masuk ke pintu pertama doang, yang kedua ke-7 itu nggak masuk ke Anda karena memang Anda belum punya. Tapi nggak selamanya. Bisa balik lagi ketika Anda sudah memiliki levelnya di siklus mereka yang selanjutnya. Atau tadi yang kedua ya, modalin Anda modal 7 level sesuai yang mereka mau beli sehingga nampung semua dari awal. Oke, semoga menjawab. Ya, oke, luar biasa. Ini bisa mendapat pencerahan dan segera gaspol level 7 ya Pak Antonius. Supaya mungkin ya pastinya teman-temannya pasti akan closing level 7. Saya doakan bisa closing 6 ya langsung. Itu oke. Ini ada yang baru juga ini Pak Ivan ini. Pak Ivan ini dari Bob Nova. Karena ini produk coupling digital, tolong jelaskan siapa sebenarnya atau market share yang bagaimana yang dituju sehingga melakukan hal-hal yang sia-sia. Terima kasih untuk jawaban. Ini apa ini ya? Tolong jelaskan siapa sebenarnya atau market share yang bagaimana yang dituju begitu. Tentang mungkin ini sasaran ya Pak Ivan. Silakan Pak Ivan. Ini mungkin yang terakhir itu sehingga tidak melakukan hal yang sia-sia mungkin maksudnya ya. Oke, Pak Bob Nova ya. Sebenarnya ini sudah saya info di awal. Di awal tadi mau presentasi bahwa ini sebenarnya bisnis buat semua orang. Kalau bicara market share, ini tuh nggak bisa ke semuanya. Yang punya KTP bahkan nggak punya KTP, anak kecil yang punya KTP, yang penting mereka punya HP, punya internet. Itu aja sih. Semua orang bisa jadi market share sebenarnya, ya. Tapi kalau mau dikerucutin lagi, ya orang-orang network marketing. Ya, karena di network marketing untuk network marketing apapun juga komisinya ini nggak ada yang nandingin teman-teman. Karena kebanyakan kan orang ikut network marketing juga belum tentu suka sama produknya, tapi suka sama komisinya. Mending ini sekalian teman-teman ya, yang produknya nggak habis-habis, nggak perlu packing, nggak ada masa expirednya, nggak ada basinya gitu kan, komisinya sampai 100%. Siapa lagi? Ya, orang-orang yang mau belajar dunia bisnis digital, ya, yang mau tahu kebaikannya bisnis digital. Ya misalkan kita bisa infokan ke mereka bahwa ayo coba kita belajar melek era yuk. Emang nggak capek jualan produk fisik terus? Ya, yang sekarang itu selain saingannya makin banyak, ya, marketnya malah makin dikit gitu ya. Sekarang itu bisnis digital, marketnya makin banyak teman-teman. Karena ya tadi, ya, kalau kita di dunia fisik itu modalnya berkali-kali. Ketika barangnya habis, contoh Anda sama-sama modal 600.000 deh. Kalau di barang digital, taruhlah beli sampai 10-20 piece. Ketika barangnya habis, Anda harus repot beli kembali. Sedangkan dari 600.000, potensi komisinya paling berapa? Ya, kalau 20% aja cuma 100 ribuan. Habis sama makan sama ongkos. Kalau kejualnya sampai 1 bulan, kebayang nggak?
gitu ya. Tapi di sini ini kita nggak dituntut untuk jadi, tadi saya bilang, bukan untuk jadi pedagang selamanya. Kalau tadi kita jualan barang fisik, itu kita real pedagang aja tuh ya, kebanyakan ya konteksnya. Nah, tapi kalau di sini Anda tuh jualnya cuma di awal-awal sebenarnya, sisanya cuma bantu pengembangan tim doang, kayak gitu ya. Dan kita itu cuma punya satu jenderal, satu orang yang paham ya, satu orang yang punya kolega banyak, satu orang yang punya teman banyak, satu orang yang punya pengaruh besar ya di lingkungannya, itu udah bisa ngasilin besar, teman-teman. Ya, hasil besar saya aja cuma dari 2 orang kok, yang langsung di bawah saya langsung, dari Pak Eko sama Pak Abu Maulana, udah gitu. Lainnya itu di bawah mereka semua yang jadi UFT sebesar ini, kan sebenarnya seperti itu. Ya, jadi apa ya? Kalau bicara market share dikerucutin, tadi saya udah sempat infokan juga ya. Kalau mau main di database awal yang Anda miliki, itu fokus ke tadi ya. Pertama, orang yang pernah Anda bantu, kedua orang yang butuh uang banget ya. Kelihatan butuh uang banget sampai dia bilang apa aja mau dia kerjain gitu misalkan. Terus misalkan coba ke keluarga Anda, kalau misalkan Anda di posisi yang di trust ya, di posisi yang keluarga trust sama Anda. Kalau keluarga Anda nggak percaya sama Anda, skip aja ini. Ya, skip aja untuk prospek keluarga. Ya, tergantung posisi Anda di sana ya. Kalau orang-orang mau mendengarkan Anda, lakukan ya. Sama orang-orang yang pernah berjuang sama Anda di masa lalu. Entah itu di pekerjaan ataupun yang lain-lainnya. Ini aja dulu, teman-teman. Ya, habisin ini baru teman-teman bisa main di ring 2 ring 3-nya ataupun di online seperti itu. Karena di sini pun 6 orang ya saya yakin dapat, teman-teman. Ya. Sama tambahan yang kelima, orang-orang yang punya uang ya untuk masuk ke tipe investor, karena kita punya ekosistem passive income di royalty NFT, staking, metaverse, dan juga Foscoin ke depannya. Ini ekosistem kripto seperti itu ya. Kalau secara market share, kita itu segala usia, segala profesi ya, semua ada. Bahkan di sini juga polisi juga ada ya. DLAJ semua, teman-teman. Nggak ada apa ya? Nggak terbatas usia dan lain-lain, nggak terbatas ya. Bahkan dulu di proyeknya kedua Mr. Lado itu ada yang apa ya, dari mana tuh saya lihat ya, orang Indonesia juga kalau nggak salah, beliau itu pakai kursi roda, teman-teman, nggak bisa jalan ya, jadi dia jalannya benar-benar dari rumah, itu bisa, karena yang dibutuhin tuh HP, bisa ketik atau bisa telepon, udah aja itu, mau umurnya berapapun juga. Yang mungkin nggak bisa ya bayi paling ya, ya bayi yang nggak bisa ngomong ya, nggak bisa ngomong tapi masih bisa ngechat juga, masih bisa gitu ya. Tapi paling ya balita lah yang nggak bisa ya. Betul ya Pak Nathan ya. Karena kalau yang udah berumur, yang udah kakek nenek gimana, ada di sini ya, umur 70 aja ada gitu. Yang nggak bisa ya mungkin hanya balita lah, seperti itu. Jadi seperti itu ya, semoga bermanfaat. Oke. Ada lagi? Iya, ini beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa. Ini yang bertanya ada yang belum bergabung nggak? Banyak ini kayaknya Jangan malu-malu Pak, Ibu ya. Silakan bertanya agar bisa lebih mengetahui peluang bisnis ini. Gitu. Karena kami para korban scam bisnis online udah banyak yang recovery di bisnis ini ya, bahkan dengan modal ratusan ribu. Oke, lanjut. Oke, ini belum ada yang bertanya secara raise hand ya Pak Ivan. Itu kalau Pak Yusak BRS jadi nanya nggak? Nah, jadi nanya itu kan tim saya di Surabaya. Udah mau masuk level 7. Wah, luar biasa. Ya. Mantap. Karena NFT ya Pak Ivan. Menarik banget itu. Iya, benar. Efek NFT ya. Ya. Supaya gaspol sampai level 12. Yes. Sip. Ada lagi? Ya, ini ada pertanyaan ini Pak Ivan ya, sebelum kita tutup sampai jam 23.00. Pertanyaannya mungkin ya ini harus digambarkan juga ini. Mohon maaf sebelumnya Pak, mau tanya, kalau misalnya saya beli cuma level 1, berarti Cambit saya cuma bisa level 1 juga ya Pak? Atau bisa beli level 2 atau 3 Pak?
Atau apakah saya mesti up dulu ke level yang lebih tinggi? Ini Nah, tadi ini sama sebenarnya pertanyaan sama sebelumnya. Udah iya, ya. dijawab ya. Iya, Jadi kalau sama. Anda punya level 1, proses klien Anda mau beli di level yang lebih dari Anda, ya tadi caranya ada dua, bisa langsung Anda transaksikan, dia dapat 3 level, tapi level yang belum Anda miliki itu akan masuk ke upline Anda yang sudah membeli levelnya. Itu akan tertrack langsung ke atas ya, dan hanya yang sudah memiliki level itu. Jadi belum tentu upline sponsor Anda. Kalau Anda punya 1 level, upline sponsor Anda juga 1 level, yang belinya 3 level, maka akan naik ke atas otomatis ya. Itu langsung sistem teman-teman. Langsung akan ketemu siapa yang sudah memiliki level 2, level 3. Dan akan masuk ke situ sementara. Begitu mereka nanti recycle dan Anda sudah memiliki level sebelumnya, balik lagi teman-teman. Jadi nggak selamanya miss profit kok. Oke, kayak gitu ya. Jadi kembali ke Anda. Kalau mau nampung dari awal, ya Anda buka level 3 level dulu sebelum mereka transaksikan pembeliannya. Jadi nampung semua dari awal. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Buat teman-teman juga, saran saya setiap ada pertanyaan itu dipantau juga ya. Jadi jangan fokus ke pertanyaan Anda aja. Di sini di Zoom itu untuk kita mempelajari juga mungkin kasus yang dihadapi tim lain itu bisa Anda hadapi juga di selanjutnya ya. Sehingga makin banyak pengalaman Anda akan siap dengan pertanyaan apa aja. Gitu. Oke, semoga menjawab. Next. Ada lagi? Oke Pak Ivan, ini mungkin ada pertanyaan baru. Oh, makasih penjelasan ya. Makasih Pak Husni Abdullah ya. Makasih, jangan sungkan-sungkan teman-teman untuk bertanya ya. Karena ini adalah Zoom untuk mitra baru ya. Mungkin juga beberapa orang sudah mencoba untuk jangan takut gagal teman-teman ya. Karena sesuatu harus dicoba, sesuatu harus kalau kita nggak bergerak ya kita belum tahu merasakan atau memahami sesuatu ya teman-teman. Nah, ini ada pertanyaan Pak Ivan. Level dari Karyana ini, level 1 dapat 6 kafling. Kosong profit yang Anda terima 3 dari 6 kafling. Itu jawab yang di atasnya. Oh iya, kayaknya jawab di atasnya nih. Iya, ini jawaban ya. Iya, itu jawaban ini. yang nanya di atas. Oke. Ya. Itu ada yang angkat tangan tuh? Sudah mungkin ada pertanyaan lagi. Ya. Gimana? Ada yang angkat tangan tuh kayaknya. Resen. Pak Angkat Suparlius. Pak Suparius. Pak Suparius. Oh, nggak muncul di saya, Pak Ivan. Loh, kok bisa? Oh. Ada Pak Suparlius sama Alie. Ada nggak Pak Nathan? Oh, enggak, ini ya. Iya, coba Pak Ivan, saya nggak bisa ini. Kali lihat ini saya. Ya. Pak Suparlius sudah saya buka mic-nya. Silakan bertanya langsung. Oke. Ya, selamat malam. Perkenalkan nama saya Suparlius. Kemungkinan pertanyaan saya. Domisili di mana? Sudah bergabung apa belum, Pak? Saya belum bergabung karena saya juga baru mengenal yang namanya perusahaan Metaforsi ini ya. Jadi pertanyaan saya, perusahaan Metaforsi ini apakah termasuk perusahaan startup atau udah lama? Karena saya baru mengenal perusahaan ini dan sudah berapa cabang resminya. Itu aja Pak. Terima kasih. Ya, oke. Saya rasa Pak Suparlius ini nanya legalitas, nanya kantor dan lain-lain. Fokusnya lebih untuk keamanan kan Pak ya? Sepakat nggak Pak? Ini aman nggak dijalanin untuk saya ataupun ke depannya? Sepakat nggak sih Pak? Tujuannya ke situ apa-apa nih Pak? Jangan ditutup dulu ya Pak, mic-nya Pak, biar bisa jawab. Kalau udah ditutup nggak bisa buka sendiri. Ya, jangan di ini dulu. Sebentar. Oke. Halo?
Iya. Iya. Ya. Oke. Pak Suparlius pernah transaksi kripto nggak sebelumnya? Belum, karena saya baru bergabung, baru diundang dalam ikut Zoom malam ini. Oke, emang belum pernah sama sekali berarti ya Pak ya. Jadi Pertama gini Pak. Sip. Jadi gini Pak. Dulu kita itu memang hanya ada satu pilihan, yaitu bisnis sentral. Artinya ada manajemennya, ada perusahaannya, atau ada platformnya. Ada yang megang uangnya, Pak. Intinya kan gitu, ya. Iya. Makanya di dunia bisnis sentral, untuk yang lebih aman, itu kita perlu namanya ngecek legalitas kantornya di mana aja, bisa ditemuin nggak ownernya, dan sebagainya. Itu untuk apa? Itu untuk meminimalisir resiko, ya. Jangan sampai kita bergabung di perusahaan yang bodong atau ternyata kita udah kerja nggak dibayar. Kan itu ya Pak ya. Makanya Iya. kenapa kalau di bisnis sentral itu diperlukan izin. Ya, diperlukan izin. Karena untuk meminimalisir orang ketipu, orang nggak dibayar, orang nggak dikasih haknya. Gitu. Oke, sampai situ dulu ya. Iya. Nah, hal yang bisa dilakukan yang paling lengkap nih, ini udah pernah saya jalanin juga. Legalitasnya lengkap, saya lihat pakai mata kepala saya sendiri. Kantornya banyak, di Indonesia ada 20 lebih, 90% beli cash. Ownernya bisa ditemuin, dan bahkan saya ketemu langsung. Ya. Iya. Itu udah paling aman di dunia bisnis sentral. Ya. Tapi, tahu nggak, selengkap itu pun, satu hal yang nggak bisa dipastikan, itu adalah amanahnya. Jadi legalitasnya lengkap, kantornya jelas, ownernya bisa ditemuin juga. Kalau mereka nggak mau bayar, nggak dibayar udah. Ya, artinya hak kita yang kita kerja itu masih mungkin tidak dibayar. Nah, kabar baiknya saat ini itu sudah ada namanya dunia desentral, Pak Suparlius ya. Jadi di dunia desentral, ya di dunia desentral ini kita berada di dunia namanya DeFi. Decentralized Finance. Nah, nanti Pak Suparlius setelah Zoom ini juga bisa cek di Google apa itu DeFi, tulisannya DFI ya, DeFi atau Decentralized Finance, apakah butuh izin atau enggak, nah dan lain-lain kayak gitu, bisa dipelajari secara umum ya. Jadi bukan pengertian metaverse nih, tapi secara umum DeFi itu seperti apa. Biar tahu bahwa memang secara umum dunia DeFi itu memang adalah dunia yang tidak memerlukan otoritas ataupun izin ya untuk melakukan kegiatannya. Kenapa? Karena keamanannya yang sangat terjaga ya, karena nggak mungkin kejadian kayak tadi tuh nggak dibayar dan lain-lain segala macam. Seperti itu ya Pak. Jadi kalau dibilang ini perusahaannya ada atau enggak, sekarang nggak ada karena ekosistemnya ini komunitas baru ada di DeFi. Nanti akan dibuat perusahaannya ketika sudah launching di ekosistem produk fisik, sama ketika sudah buat koin sendiri. Nah, itu barulah dibuat legalnya. Karena legal itu dibutuhkan untuk menjalankan sebuah aktivitas bisnis ataupun aktivitas kegiatan yang memang dibutuhkan legal. Kayak misalkan kita jualan bakso, ya. Iya. Perlu pakai legal kan? Kan enggak gitu ya. Nah, jadi kenapa orang jualan bakso enggak butuh legalitas? Karena kemungkinannya tidak memungkinkan terjadi kerugian besar oleh orang yang membeli bakso. Maka enggak ada tuh namanya orang jualan bakso gerobak nih ataupun kaki lima harus buat PT dan lain-lain. Logikanya seperti itu. Ya, jadi ada suatu aktivitas yang perlu dibuat legalitas ataupun tidak. Nah, kalau untuk ekosistem yang memang diperlukan legalitas, itu baru nanti akan dibuat seperti nanti koin sendiri, terus nanti metaverse ya, itu baru akan dibuatkan sama nanti produk fisik gitu. Nah, saat ini baru di DeFi. Jadi DeFi ini memang tidak memerlukan transaksi. Jadi kalau di dunia kripto, mungkin kalau Pak Suparlius pernah dengar ada orang beli koin micin ya, ada orang staking di apps ataupun di PancakeSwap, itu adalah layanan DeFi.
itu nggak ada legalitasnya sama sekali semua. Tapi semua transaksi di sana, kalau sampai terjadi, mereka yang melakukan pembayaran pasti menerima produknya atau pasti menerima hasilnya. Nah, itu safety-nya di dunia DeFi. Jadi contoh kita melakukan sebuah transaksi penukaran nih di PancakeSwap. Kalau transaksinya jadi, pasti koin kita berubah dengan apa yang kita mau. Nah, gitu. Nah, di dunia sentral, kenapa harus ada legalitas dan lain-lain? Karena bisa jadi Anda transfer uang, mereka nggak kirim barang. Nah, makanya dibutuhkan itu. Karena di dunia sentral, amanahnya itu nggak bisa ketahuan. Yang bisa buat mereka lebih patuh itu dari legalitas itu sendiri. Jadi kalau mereka udah ngurus legalitas terus nggak ngelakuin kewajibannya, maka akan dituntut secara hukum, kan kayak gitu. Nah, ini tuh sekarang ini masih di DeFi dan produk yang dipasarkan ini bisa dibilang masih produk internal komunitas. Kalau kayak teman-teman pernah nggak ikut suatu komunitas, lalu teman-teman minum aqua botol, tapi mereknya merek komunitas itu. Terus ada tulisannya tidak untuk kalangan sendiri gitu ya. Nah itu kan nggak pakai legalitas tuh. Kenapa? Karena masih penjualan di internal komunitas. Sama, ini pun yang di Metaverse untuk yang DeFi ini ya program klasik kita beli Kafling Digital Metric System hanya bisa dibeli untuk orang yang sudah bergabung di Metaverse-nya, udah punya ID, udah punya link referral, barulah mereka bisa beli Kaflingnya gitu. Makanya saya bilang bisnis ini itu bisnis jual beli. Kalau Pak Suparlius gabung di Metaverse, terus nggak beli Kafling digitalnya, bisa nggak? Bisa. Tapi saya nggak dapat apa-apa. Pak Suparlius juga nggak dapat duit sama sekali. Nggak beli barang aset digital sama sekali. Itu balik ke masing-masing. Jadi setelah bergabung ya bebas gitu ya. Mau beli Kaflingnya atau enggak. Nah gitu. Oke? Jadi seperti itu Pak Suparlius. Nah kalau tadi dunia sentral, mau yang legalitas lengkap juga, masih mungkin nggak amanah, ini adalah teknologi amanah. Nggak ada legalitasnya, nggak ada kantornya, ownernya pun di Rusia, ya nggak bisa kita temuin langsung, tapi kita pasti dibayar. Kenapa? Karena kita dibayar oleh sistem yang nggak bisa diedit, namanya smart contract. Nah, nanti bisa pelajari juga di Google apa itu smart contract. Apakah smart contract bisa diedit oleh penciptanya? Apakah smart contract bisa diintervensi pihak ketiga? Nah, jadi nanti makin, wah ini gila sih, ini teknologi aman banget. Nah, kayak gitu. Jadi ini adalah revolusioner bisnis pemasaran yang bisa membayar tanpa proses penarikan ataupun WD ke platformnya. Jadi kita di sini itu nggak ada proses WD-WD-an. Pas kita udah posisi hak langsung masuk ke rekening kripto kita. Karena yang bagi udah sistem Pak. Gitu. Jadi ini tingkatan selanjutnya dari keamanan sebuah bisnis online ya. Dulu kan bisnis online tuh kebanyakan yang bodong, yang nggak ada legalitasnya platform. Nah, yang paling aman di dunia sentral itu yang legalitasnya lengkap, kantornya jelas, ordernya bisa ditemuin. Nah, ini yang lebih aman lagi. Namanya dunia DeFi yang bagi hasilnya dibayar pakai smart contract. Seperti itu. Jadi amanahnya yang terjaga. Nggak mungkin salah alamat. Teman-teman di sini yang udah posisi hasil jualan, nggak ada satu orang pun yang nggak dibayar. Nggak mungkin. Kenapa? Karena yang bagi hasil smart contract. Gitu. Jadi ini adalah hal baru yang mungkin belum banyak orang tahu dan belum ada di bisnis online yang bagi hasilnya pakai smart contract selain ini. Nah, ini adalah cikal bakal awalnya sehingga ke depannya ya masyarakat Indonesia akan lebih safety ketika nanti ke depannya bisnis online itu bagi hasilnya pakai smart contract gitu. Jadi kita nanti kalau ketemu bisnis tuh lu bagi hasilnya udah pakai smart contract apa masih dibagi sama admin? Oh, masih sama admin. Masih ngeri-ngeri kayak gitu. Lebih safety yang pakai sistem kayak gini. Oke, seperti itu ya Pak Suparlius ya. Kalau sudah berjalan di 200 negara. Karena ini kita transaksinya pakai namanya koin kripto. Enggak bisa dipakai di seluruh dunia, bukan cuma di Indonesia. Oke, ada lagi Pak? Hanya itu aja sih pertanyaan saya, Bang. Oke, silakan ya. Nanti nextnya kalau berminat silakan hubungi ke pemberi informasi ini ke Zoom ini ya. Semoga segera bergabung karena ini kita tuh kayak sekalian belajar aja ya. Belajar bisnis online yang teraman saat ini tuh kayak gimana sih gitu ya. Gimana sih jual beli aset digital, gimana sih biar kita nggak kena bisnis online scam ya kayak gitu-gitulah. Oke, next ya. Ada lagi Pak Nathan? Ivan, ini sudah lagi. Posisi ya. Jam 10 ya mendekati jam 11 ya kurang 8
menit ini ya, 9 menitan ini Pak Ivan. Teman-teman jangan khawatir, kita ada Zoom khusus mitra ya. Ya Pak Ivan ya, hari Minggu ya Pak? Minggu. Jadi teman-teman segera aja yang hari ini istilahnya banyak yang baru-baru, tolong pengundang-pengundangnya, tim-tim yang sudah join, mengundang banyak yang sudah masuk, segera mereka join sehingga mereka bisa masuk di Zoom-nya mitra di hari Minggu ya Pak Ivan. Kita ramekan di hari Minggu karena mungkin banyak teman-teman sudah numpuk ini Pak Ivan, mitra-mitra baru juga, mereka ini ingin tanya ya, khusus di hari Minggu saja ya. Ya, ini Pak Ivan sudah posisi akan 8 menitan untuk kita closing speed ya Pak Ivan. Saya percaya bahwa depannya ini teman-teman akan gaspol karena ini sebuah momentum ya Pak Ivan. Ya, momentum produknya sudah nyata keluar di open pasar bebas ya, sehingga harganya naik luar biasa. Ini membuat juga teman-teman segera jualan klasiknya gaspol ya, bisa naik level 12 semua ini. Saya doakan UMT semua naik level 12. Itu Pak Ivan, silakan Pak Ivan closing speed ya, yang membuat teman-teman hari ini terinspirasi untuk mereka. Masih ada hari Sabtu ya Pak Ivan ya. Sabtu ini ya, teman-teman bisa closingan banyak teman. Hari Minggu segera dibawa ke Zoom mitra khusus yang sudah join ya Pak Ivan. Silakan Pak Ivan untuk closing speed, kemudian kita sudahi karena mungkin malam ini. Ya, oke, teman-teman semua, Pak Nathan dan teman-teman semua, rekan-rekan semua. Saya hanya mau mengingatkan pertama adalah untuk ekosistem royalti NFT, ketika Anda sudah berada di 5 level dan sudah memiliki NFT level 1 minimal ya, maka ayo kita balik fokus ke post marketing lagi, yaitu program klasik ya saat ini yang sudah launching, karena komisi besarnya tetap di situ ya. Kalau apple to apple secara modal dan lain-lain, nggak mungkin hasilnya lebih besar dibanding yang active income. Ingat, komisi di program klasik itu 100% untuk Anda sendiri ya. Sedangkan untuk yang ekosistem itu dibagi banyak orang, bisa sampai ribuan sampai ratusan ribu orang. Jadi itu hanya sebagai penambah ataupun kepastian hasil di ekosistem passive income saja ya, tapi tidak jadi fokus utamanya teman-teman. Yang penting teman-teman pastikan Anda juga berada di ekosistem passive income sehingga semuanya dapat, aktif dapat, pasif dapat ya. Tapi uang gedenya itu ada di klasik teman-teman ya. Seperti yang tadi saya hitungkan saja, jika Anda modal 600 ribuan di 3 level ya, 12 bulan Anda jalankan, Anda kerja cuma 1 bulan ya, pasarin ke 6 orang. Bulan berikutnya terpublikasi sempurna terjadi, maka di bulan ke-12 udah miliaran teman-teman. 3,9 miliar ya. Itu kalau misalkan ambil 3 level. Dan itu bisa dihitung. Dan itu pasti minimal hasilnya segitu. Kalau teman-teman udah capai situ silahkan. Karena itu saya hitung sendiri. Kami UFT hitung sendiri. Ya, pakai Excel ya sampai ketemu hitungan itu. Dan itu memang real apa adanya seperti itu. Jadi jangan sampai teman-teman terlalu terlena sama uang yang kecil-kecil ya, yang receh-receh. Ya, fokus lagi, yuk kita balik ke hasil besarnya, yaitu passive income dari pemasaran metric system. Dan nanti sebentar lagi akan launching untuk unit first ya teman-teman ya, unit first, di mana kita akan bisa memiliki metric system kedua yang juga dikolaborasikan dengan kita bisa memiliki paket pertama dari Foscoin awal yang dibuat oleh komunitas ya teman-teman ya. Ingat, memang bisnis ini adalah bisnis baru di dunia ya. Bisnis pemasaran baru juga di dunia, sebuah inovasi baru baik di bisnis pemasaran dan juga di dunia network marketing. Kesulitan bisnis ini adalah satu, yaitu adalah edukasi agar orang mau mempelajari dan mau memahami kebaikan bisnis ini. Memang tidak mudah teman-teman, tapi kalau teman-teman bisa lihat flashback ke belakang, semua orang-orang yang mendapatkan hasil besar dalam hidupnya, lompatan penghasilan terbesar dalam hidupnya, itu semua orang yang melakukan sebuah inovasi awal ataupun berada di inovasi awal ketika belum banyak orang yang berada di sana ya. Gojek pun awal-awal juga banyakkan orang yang haters yang bilang ini kasihan dong ojek pangkalan.
terus ojek pangkalan ribut sama itunya dan lain-lain. Tapi lihat sekarang, ya, sekarang udah mau nggak mau sebagian besar ojek pangkalan jadinya bergabung juga. Artinya apa? Disrupsi teknologi itu akan selalu ada, teman-teman, dan menggantikan kebiasaan-kebiasaan lama. Ini yang akan menjadi Anda akan berada di awal untuk mendapatkan profit besar juga, atau ikutnya di belakangan ketika sudah tinggal remah-remahnya aja. Itu balik ke teman-teman. Yang jelas, semua teman-teman yang fokus di menjalankan Metaverse ini, Anda sudah berada di sebuah inovasi bisnis pemasaran baru dan network marketing yang jauh lebih baik dari network marketing yang pernah kita ketemui selama ini. Ya, ingat ya, kita di sini untuk diajar juga untuk menjadi pebisnis, bukan cuma pedagang aja. Ya, jangan cuma fokus pemasaran pribadi aja, tapi bantu juga tim ya teman-teman ya, agar tim semakin besar dan passive income bisa Anda dapatkan jauh lebih besar dari pemasaran Anda pribadi saja. Oke, dari saya sekian ya teman-teman ya, maksimalkan apa yang Anda bisa lakukan, jangan ketergantungan dengan orang lain, siapapun, upline, downline, ataupun crossline Anda, ya, pastikan Anda bergerak agar tim Anda juga ikut tergerak, ya. Nah, kesuksesan itu dimulai, bukan direnungkan. Oke, salam cuan, salam sukses buat kita semua. Thank you. Terima kasih Pak Ivan, terima kasih teman-teman. Salam sukses semuanya, se-Indonesia Raya. Amin. Thank you. Dan